warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun para sobat ASN berada. Perkenalkan, nama saya Rian Beni Sukmara. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2020 angkatan ke-13 Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Hari ini saya akan membawakan sedikit rangkuman tentang wawasan kebangsaan yang saya dapatkan selama pelatihan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang wawasan kebangsaan, ada sedikit pertanyaan kecil yang akan saya ajukan ke teman-teman sekalian, yaitu seberapa cintakah kalian kepada bangsa Indonesia? Apakah cinta itu sebesar dukungan kalian kepada timnas Indonesia, atau hanya sekedar diwujudkan dengan menggunakan aksesoris atau atribut yang bertuliskan Indonesia atau berbau-bau Indonesia? Nah, jika rasa cinta kalian hanya sebatas kedua hal di atas, maka diperlukan sebuah wawasan kebangsaan yang lebih untuk dapat menumbuhkan rasa cinta atau menambahkan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta ini. Lalu kita masuk ke pembahasan wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Nah, untuk membahas tentang wawasan kebangsaan, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek dasar dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah aspek kultural, yang kedua ada aspek historis, yang ketiga ada aspek konstitusional. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan multikultural, dengan berbagai macam suku bangsa di dalamnya. Ada sekitar 1.300-an suku bangsa dan sekitar 650-an bahasa. Indonesia sendiri juga memiliki pulau yang tidak sedikit jumlahnya, yaitu sekitar 17.000 pulau dari Sabang hingga Merauke. Yang bentangan ini, jika disetarakan dengan dataran Eropa, itu selebar bentangan Eropa dari barat ke timur. Nah, lalu kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek historis. Kita tahu bahwa bangsa kita ini memiliki catatan panjang sejarah kemerdekaan yang menjadi wawasan kebangsaan kita. Nah, dari catatan panjang itu, kita bisa belajar dan menggali informasi sehingga kita dapat dan siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Lalu pembahasan yang selanjutnya kita membahas tentang aspek konstitusional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hukum tertulis yang tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang 1945, yang mana isinya adalah tentang aturan, falsafah, dan cita-cita nasional yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dari aspek-aspek di atas, maka wawasan kebangsaan sendiri merupakan sebuah pemahaman masyarakat untuk mengenal jati diri bangsanya dan mendayagunakan segala potensi untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Menurut Prof. Muladi, yang merupakan Gubernur Lemhanas pada tahun 2005 sampai 2011, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga cara pandang ini akan menjadikan bangsa Indonesia memiliki penciri khusus yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari wawasan kebangsaan. Sejarah wawasan kebangsaan dimulai dari era berdirinya Budi Utomo hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Wawasan kebangsaan sendiri diawali dengan adanya kesamaan nasib atau perasaan senasib, di mana rakyat Nusantara ketika itu sudah jenuh dengan penjajahan dan menginginkan kemerdekaan yang utuh. Lalu dimulailah pergerakan itu secara nasional pada tahun 1908, lebih tepatnya pada tanggal 20 Mei, yaitu dengan berdirinya organisasi Budi Utomo.
di mana organisasi ini merupakan tonggak sejarah dari awal perjuangan kemerdekaan dalam skala nasional. Selanjutnya, perjuangan nasional kembali dikukuhkan dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dan pemudi Indonesia berkumpul dan sepakat untuk berikrar bersama yang menyatakan bahwa bertanah air satu atau bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Setelah perjalanan panjang dari pergerakan kemerdekaan, maka wawasan kebangsaan itu mencapai satu titik tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diucapkan atau disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lantas, apa tujuan dari wawasan kebangsaan ini? Sudah tentu untuk menjamin keutuhan bangsa dan berdaya saing dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Lalu selanjutnya untuk mewujudkan terjaganya sejarah bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang keempat adalah untuk meredam potensi perpecahan khususnya yang terkait dengan isu SARA. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa dan negara. Jadi secara umum wawasan kebangsaan itu memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memupuk rasa rela berkorban, serta mewujudkan sikap bela negara untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada nilai-nilai penting wawasan kebangsaan, di mana nilai-nilai kebangsaan itu termaktub dalam satu konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau kita sebut dengan 4 pilar kebangsaan. Kita mulai dari pembahasan pilar yang pertama, yaitu pilar NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki 3 nilai kebangsaan, yaitu kesatuan wilayah, persatuan, dan kemandirian. Kita lanjut yang kedua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini juga memiliki 3 nilai kebangsaan, yaitu kepedulian, keadilan, dan gotong royong. Selanjutnya yang ketiga adalah pilar UUD 1945 yang memiliki nilai kebangsaan berupa demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan kepada hukum. Dan pilar yang terakhir adalah pilar paling utama, yaitu pilar Pancasila yang memiliki 5 nilai-nilai kebangsaan, yaitu religius, ketaatan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu, apa hubungan aparatur sipil negara atau ASN dengan wawasan kebangsaan? Setidaknya di sini saya catat ada 4 poin penting yang perlu diketahui ASN terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, ASN itu memiliki fungsi sebagai perekat atau pemersatu bangsa sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang ASN tahun 2014. Yang kedua, ASN itu merupakan pelayan publik, yang mana sebagai seorang pelayan publik, ASN wajib dan sangat penting untuk mengetahui seluk-beluk bangsanya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah ASN, wawasan kebangsaan sebagai tanggung jawab moral sesuai dengan sumpah janji ASN. Dan yang terakhir, ASN berfungsi sebagai pengayom masyarakat dimanapun ASN itu berada. Dalam hal ini, ASN berperan sebagai penjaga, pembina, dan role model dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, apa saja penerapan dari wawasan kebangsaan? Ini terdapat 2 poin dalam hal penerapan wawasan kebangsaan, yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Yang pertama, aspek moral adalah komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas berbangsa. Sedangkan aspek intelektual adalah adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan berbagai macam potensi yang dimiliki bangsa. Selanjutnya, mari kita bergeser untuk membahas tentang
hal-hal yang terkait dengan ancaman terhadap eksistensi sebuah bangsa. Setidaknya di sini ada 5 poin penting yang saya rangkum terkait dengan potensi atau hal-hal yang menjadi ancaman terhadap eksistensi dari sebuah bangsa. Yang pertama adalah tindakan korupsi. Tindakan korupsi adalah sebuah tindakan yang saya rasa sangat tidak terpuji dan cenderung untuk memikirkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan negara atau kepentingan nasional, di mana tindakan ini dapat berpotensi untuk merugikan negara dari segi material atau non material. Nah, yang kedua adalah gerakan separatisme atau gerakan yang berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini sangat berbahaya dan mengancam keutuhan dari wilayah NKRI, sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan hingga hari ini masih terjadi di tanah Papua. Nah, yang ketiga adalah radikalisme dan terorisme. Kedua hal ini menjadi isu yang sangat hangat saat-saat ini karena banyaknya paham-paham yang radikal beredar di masyarakat dan berpotensi terjadinya intoleransi antar masyarakat itu sendiri. Nah, seringkali tindakan-tindakan radikal ini dilakukan dengan cara melakukan provokasi, baik itu secara halus atau secara terang-terangan, hasutan, dan melakukan penyebaran teror seperti peledakan bom atau demo yang bersifat anarkis. Nah, yang keempat adalah hoax dan ujaran kebencian. Di era digital seperti ini, ujaran kebencian dan hoax sangat mudah menyebar di masyarakat. Nah, kita sebagai ASN harus berperan serta untuk menangkal penyebaran dari berita bohong atau berita hoax ini, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kegaduhan dan kekacauan di lingkungan masyarakat yang bisa saja berujung pada chaos, baik itu skala lokal ataupun skala nasional. Nah, yang terakhir adalah permasalahan atau isu tentang narkoba. Narkoba ini menjadi problem yang sangat penting yang mengancam eksistensi dari sebuah bangsa. Karena apa? Narkoba ini memiliki dampak sangat besar dalam jangka panjang. Nah, dari sini kita bisa bayangkan bahwa jika dampak yang dihasilkan itu terjadi dalam jangka panjang dan mayoritas yang terkena narkoba ini adalah generasi muda, lalu bagaimana bangsa ini bisa tetap terjaga jika dipimpin oleh generasi-generasi yang bobrok mentalnya dan bodoh akibat penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, untuk kasus narkoba ini pun tidak memandang satu lapisan atau golongan masyarakat tertentu. Segala lapisan masyarakat, baik itu miskin, kaya, pejabat atau bukan, ASN atau bukan, bahkan pihak kepolisian atau BNN pun bisa terkena dengan permasalahan narkoba ini. Nah, kita sebagai ASN harus bisa untuk berperan serta mencegah terjadinya peredaran narkoba di sekitar lingkungan kita, baik itu lingkungan kehidupan, rumah, atau lingkungan di tempat kerja. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang wawasan kebangsaan dari saya. Dan ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu Indonesia adalah rumah kita bersama. Jadi mari kita jaga rumah kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Sobat ASN. Sampai jumpa.